Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Husein Habibu MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ustadz? Sehat ya, saya lihat banyak aktivitasnya nih Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak Ustadz telah hadir di studio kami. Beliau adalah Dai Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan Ketua Dai Kantipmas Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan imam besar masjid yang ada di Kota Palu. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 dan di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sucikan hati, sucikan jiwa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat dan karunia kepada orang-orang yang berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 28. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Husein Habibu MHI untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI Palu yang saya cintai, hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keafiatan, diberikan umur oleh Allah. Dari jutaan orang yang diwafatkan oleh Allah pada hari ini, kita diberikan kesehatan. Dari jutaan orang yang disakitkan oleh Allah pada hari ini, nikmat umur dan nikmat kesehatan sebagai persembahan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Habibullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim dan seluruh orang-orang yang sebentar berzikir. Dan apalagi zikir yang kita lantunkan adalah zikir-zikirnya para malaikat. Zikir bagiatus salihah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, alil azim. Rasulullah menyampaikan orang-orang yang berzikir dan zikir ini akan sama dengan zikirnya para malaikat yang sementara ini memikul arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berzikir dan zikir ini akan sama dengan para malaikat yang sementara ini bertawaf di Baitul Ma'mur. Orang-orang yang berzikir dan zikir ini akan sama dengan zikirnya para malaikat yang sementara ini menjaga Lauhil Mahfuz. Orang-orang yang berzikir dan zikir ini akan sama dengan zikirnya para malaikat yang sementara ini bertawaf di Ka'batullah. Orang-orang yang berzikir dan zikir ini akan sama dengan zikirnya para malaikat yang menjaga kita, kiraman katibin. Dan kita diberikan oleh Allah pahala yang besar, lebih berat daripada dunia bersama isi-isinya. Rasulullah menyampaikan orang-orang yang berzikir dan zikir ini akan didoakan oleh seluruh makhluk Allah yang terkena sinar matahari.
para pemirsa yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah menyampaikan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya kami menciptakan langit dan bumi, wahtilafil lail wan nahar, membedakan antara siang malam dan siang dan malam, sebagai pertanda bagi orang-orang yang berpikir, sebagai pertanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, mana zikir itu? Yang pertama, Allah memperkenalkan zikir ini kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dalam surga. Ketika Nabi Adam pada hari Jumat dikeluarkan bersama istrinya karena berbuat kesalahan, Nabi Adam menyampaikan, diabadikan oleh Allah dalam sebuah diskusi, lamma talaful adamul khati'ah. Ketika Nabi Adam berbuat kesalahan, Nabi Adam menyampaikan, meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, as'aluka bihaqqin Muhammadin illa ghafartali, ampuni dosaku dan kebenaran Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala, Allah menyampaikan, ya Adam, kaifa arafta Muhammad, wahai Adam, kenapa engkau tahu Muhammad, walam ahlukhu, sementara Muhammad itu belum aku ciptakan. Wa qala Adam, Nabi Adam menyampaikan, ya Rabbi, ya Tuhanku, lamma khalaqtani, ketika engkau menjadikanku ya Tuhan, ketika engkau memadukan roh dan jasadku, ku angkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil ars, ku lihat tulisan yang tergantung di tiang-tiang aras, maktubam fih, tulisan-tulisan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat tahlil, ini bagian daripada zikir. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang pertama diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. La ilaha illallah. Kalau kita mengkaji kalimat ini, 12 huruf, Muhammadar Rasulullah, 12 huruf, 1 hari, 12 jam, 1 malam, 12 jam, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, 24 huruf, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, sepadan searah dengan peredaran waktu 24 jam. Sangat naif kita manusia. Dalam kehidupan kita 1 kali 24 jam ini, tidak pernah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita mengingat Allah. Bahkan kita melupakan jumlah 17 rakaat. Kita melupakan kewajiban kita 1 kali 24 jam, 5 kali sehari semalam. Kita berzikir di sembahyang kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi untuk memberikan contoh kepada kita. Contohnya sembahyang subuh diperagakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, dilakukan oleh Nabi Allah. Nabi yang pertama memperagakan 2 rakaat subuh adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita berzikir pada waktu matahari condong ke sebelah barat, diperagakan oleh Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sujud 4 rakaat, diabadikan oleh Allah kepada kita untuk berzikir pada waktu sembahyang zuhur. Diperagakan oleh Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Nabi Yunus. Nabi Yunus diajarkan oleh para malaikat berzikir di perut ikan paus dengan sebuah zikir yang terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 4 kali dia bersujud pada waktu 4 sore. Ibadah yang dilakukan oleh Nabi Yunus diabadikan oleh Allah sebagai sembahyang asar. Diperagakan oleh Nabi Allah, Rasulullah Nabi Isa alaihissalam, ketika dia selamat dari kejaran-kejaran orang Yahudi, dia diselamatkan oleh para malaikat, dia bersujud 3 kali. Sujudnya 3 kali diabadikan oleh Allah sebagai sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib adalah sembahyangnya Nabi Isa alaihissalam. Diperagakan oleh Nabi Musa ketika dia selamat dari kejaran Fir'aun, ketika dia menyeberang, memukul laut merah dengan tongkatnya, dan saat itu dia selamat dari kejaran ini. Beliau bersyukur kepada Allah, melakukan zikir
dengan sujud kepada Allah. 4 kali dia bersujud kepada Allah. 4 kali sujudnya pada waktu jam 7 malam. Beliau diabadikan oleh Allah sebagai nabi yang menjaga langit yang ke-6, dan apa yang dilakukan diabadikan oleh Allah kepada umat Islam sebagai sembahyang Isya. 5 orang nabi memperagakan zikir-zikir ini dengan menundukkan kepala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah diabadikan oleh Allah sebagai solat kita bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berzikir kepada Allah di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan ketika kita menyampaikan zikir, semua zikir kita dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hamba menyampaikan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah menjawab, sadaka abdi, benar engkau wahai hambaku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku, wa ana akbar, dan aku Tuhan yang maha besar. Ketika kita menyampaikan la ilaha illallah wahda, Allah menjawab, sadaka abdi, benar engkau wahai hambaku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku, wa ana wahdi, dan aku Tuhan yang maha esa. Ketika kita menyampaikan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allah menjawab dari arasnya, menjawab kepada kita yang berzikir kepada Allah. Apa ungkapan Allah? Apa jawaban Allah? Sadaka abdi, benar engkau wahai hambaku, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali aku, la syarikali, tidak ada Tuhan yang sama dengan aku. Ini adalah contoh-contoh di mana kita berzikir kepada Allah sebagaimana disampaikan tadi, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Oleh karena itu para ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama tasawuf menyampaikan kita berzikir kepada Allah, ada yang disebut dengan zikir hati, ada yang disebut dengan zikir tubuh, ada yang disebut dengan zikir nyawa, dan ada yang disebut dengan zikir rahasia. Saya kira ini pengantar saya kepada kita sekalian, sehingga kita tidak ada waktu untuk tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. 1 kali 24 jam kita diberikan waktu oleh Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu di tanah mana kita akan dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu di nafas yang keberapa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu 1 kali 24 jam kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara para pemirsa yang saya muliakan, berzikir kepada Allah adalah sebuah kesempatan kita untuk mengantarkan hati kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bermusyahadah, kita menyaksikan sebuah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting bagi kita, bagaimana kita berzikir di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir-zikir itu semuanya kita peragakan ketika kita menyampaikan sebuah ungkapan kita, sebuah kalimat penyerahan kita, ilahi anta maghsudi waridhaka matlubi. Ya Allah, engkau yang aku maksudkan dan keridhaanmu yang aku tuntut. Allahu Akbar adalah sebuah zikir kebesaran kita, di mana kita mengangkat tangan, kita mengajak pada seluruh makhluk Allah yang ada di hadapan kita. Di hadapan kita triliunan pasir, di hadapan kita triliunan kubik air, di hadapan kita banyaknya pohon-pohon, di hadapan kita banyaknya binatang-binatang. Semua makhluk Allah kita angkat untuk berzikir bersama-sama, membesarkan Allah ketika kita takbiratul ihram. Para pemirsa yang saya hormati, ungkapan-ungkapan ini adalah sebuah ungkapan rasa kebahagiaan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berzikir kita tenangkan hati kita, apalagi di masa sekarang ini kita susah. Kita susah dengan pandemi Covid-19 ini. Kita takut dan di mana-mana orang takut, dan pada hari ini untuk menenangkan ketakutan kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kita berzikir kepada Allah, banyak kita arahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah penyakit ini, insya Allah cobaan ini, insya Allah yang kita takuti dan penyakit ini dienyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya kira ini pengantar saya untuk dapat mengantarkan kita dan kita kembangkan dalam dialog untuk menanamkan rasa kecintaan kita kepada Allah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waj'al lana min ladunka waliya. Waj'al lana min ladunka waliya. Waj'al lana min ladunka waliya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Kiai Haji tadi sudah menyampaikan bahwa orang-orang yang berzikir akan sama dengan malaikat ketika dia tulus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan esensi juga yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan zikir kepada Nabi Adam dan insya Allah kepada nabi-nabi selanjutnya dan insya Allah kepada kita semua umat Islam untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Pak Kiai, tentunya dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Perbanyak Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Husein Habibu MHI. Ya, baik Ustadz, Pak Kiai, sebelum kita ke penelpon, mungkin saya bertanya sedikit Pak Kiai tentang dalam ibadah kita mengenal ada disebut dengan panduan zikir, Pak Kiai. Jadi ada panduan zikir pagi dan petang. Apakah ada keutamaannya, Pak Kiai? Iya, memang zikir ini ada yang diarahkan oleh Allah. Bahkan di dalam catatan-catatan hadis, dalam zikir-zikir kita di pagi dan petang, Allah lewat Rasulullah mengarahkan kita. Kita membaca kalimat, kita membaca ayat kursi. Kita membaca 2 kali Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita membaca Qul huwal ahad. Bahkan kita membaca seperti zikir yang saya sampaikan tadi, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak zikir-zikir yang kita harus sampaikan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk bahwa kita kerdil di hadapan Allah. Kita ini adalah manusia biasa. Kita tidak mampu berbuat, semua itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memanggil Allah dan tidak mungkin Allah kita panggil tidak akan menyahuti kita. Kita akan panggil Allah seperti kita memanggil orang tua kita. Pasti ada keprihatinan, pasti ada sahutan, pasti ada jawaban dari Allah. Ada sambutan dari Allah. Ada sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah saya sampaikan tadi. Ketika kita menyampaikan la ilaha illallah Allahu akbar. Allah menyambut kita dengan sambutan yang begitu hangat. Apa ungkapan Allah? Sodaka abdi, benar engkau wahai hambaku. La ilaha illa ana, kata Allah. Tidak ada Tuhan disembah kecuali aku. Wa ana wahdi. Ini ungkapan Allah. Oleh karena itu jangan kita menganggap ketika kita berzikir Allah tidak hadir. Allah bersama kita. Bahkan ada hadis yang menyampaikan ketika ada majlis zikir, ada tempat-tempat berzikir, itu didatangi oleh para malaikat Allah. Malaikat-malaikat datang membawa dirinya, datang bersama kita, mengantarkan dirinya bersama orang-orang yang berzikir. Maka untuk itu perbanyak berzikir, baik pagi, petang maupun malam. Dan kita harus banyak melakukan itu. Bahkan ulama-ulama tasawuf menyampaikan satu malam dia berzikir dengan zikir nafi isbat. La ilaha illallah. Itu sebanyak 10.000 kali dalam satu malam. Jadi banyak sekali. Dan insya Allah tidak mungkin kita yang memanggil Allah, Allah tidak menyahuti kita. Mintalah dengan nama Allah. Oleh karena itu semua permintaan kita, kita mulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Tentunya perbincangan kita cukup menarik Pak Kiai Haji. Insya Allah kita akan lanjutkan. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Pak Kiai Haji. Tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa.
Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 atau di 0812 4324 3522. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah dengan tema perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Husein Habibu MHI. Ya baik Pak Kiai, sebelum kita ke penelpon, saya bertanya lagi Pak Kiai tentang bisakah kita berzikir hanya menggunakan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil saja, tentunya tanpa mengikuti panduan zikir. Boleh seperti itu Pak Kiai? Boleh. Ya. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita bacakan ini adalah kalimat-kalimat yang baik. Tidak ada salahnya tanpa kita berada pada panduan zikir. Sebenarnya zikir ini kita bebas. Kita bebas menyampaikan keluhan hati kita. Kita bebas mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bebas menyampaikan suratan suratan hati kita. Apa yang tersurat dari hati kita. Apa keinginan kita Apa Pak Kiai? keinginan Ya. kita. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah bentuk pernyataan kita agar hati kita tenang, perbanyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada kita sekalian tidak ada alasan bagi kita yang beragama Islam untuk tidak mengingat Allah. Kita memanggil Allah dengan nama apa? 99 Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik. Kita bisa memanggil Allah Subhanahu wa taala, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Ghafar, Ya Rahman, Ya Rahim. Kita bebas untuk menyampaikan itu. Bahkan kita menyampaikan kelembutan hati kita. Kita menyampaikan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Kita menyampaikan sebuah ungkapan kasih sayang kita. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. 99 Asmaul Husna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, zikir-zikir yang disampaikan oleh Allah ada simbolnya dalam diri kita. Coba kita lihat tangan kita sebelah kanan. Ini angka 18. Kita lihat tangan kiri kita. Ini angka 81. 81 tambah 18 ketika kita angkat menyampaikan Allah Akbar. 99 Asmaul Husna diwakili oleh kalimat Allah Akbar. Masya Allah. Kalimat Allah Akbar ini mewakili 99 nama Allah. Dan ketika kita memanggil Allah, pasti Allah akan hadir kepada kita. Iya, baik Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai ada juga beberapa aliran yang menyatakan kalau sudah berzikir tidak usah sholat. Jadi seperti apa ini Pak Kiai? Apakah ini dibenarkan atau sholat harus berbarengan dengan zikir Pak Kiai? Sholat itu adalah zikir. Zikir, ya. Jadi ketika kita menyampaikan, ketika kita melakukan sholat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan-ucapan kita adalah kalimat zikir. Karena sholat itu di sana kita bertemu dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, anzaltu alaik sab'a ayat, kuturunkan kepadamu 7 ayat, salasul li wa salasul lak, 3 ayat untukku, 3 ayat untukmu. Ini pernyataan Allah. Dan 1 ayat yang kita bagi berdua. Ketika kita menyampaikan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, dijawab oleh Allah, Asna alayya abdi, hambaku telah menjunjungku. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah? Hadza li, ini untuk wali abdi dan untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan kepada hambaku silahkan minta apa yang kau minta. Bahkan dalam sebuah diskusi yang lain, Allah menyampaikan kepada kita, minkal ibadah wa alail aun, engkau yang menyembah dan aku yang memberikan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1 kali dijawab oleh Allah, hadza li abdi, ini untuk hambaku, wali abdi ma sa'ala, dan kepada hambaku silahkan minta apa yang kau minta.
Oleh karena itu, jangan kita bedakan antara zikir dan Dengan sholat. sholat Pak Kiai. Di dalam sholat itu ada zikir, Ada zikir, tetapi dalam zikir belum tentu ada sholat. Ada sholat. Karena sholat itu ada kaifiat-kaifiatnya. Ada hal-hal yang dilakukan dalam sholat itu tidak kita lakukan dalam zikir. Tetapi apa yang kita sebutkan dalam zikir, insya Allah ada dalam sholat. Oleh karena itu, kalau orang sudah berzikir tidak sembahyang, itulah aliran dulu. Mereka menyampaikan untuk apa kita sembahyang. Ya. Kita duduk juga sembahyang. Sembahyang pada Kata orang Kaili, kita nunturo no sambaya. Kita niangga no sambaya. Kita berdiri sembahyang. Kiai, ya. Kita berjalan sembahyang. Ini adalah satu hal yang sangat salah. Oleh karena itu, Rasulullah, orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, tetapi kakinya sampai bengkak, lututnya sampai bengkak melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ajaran-ajaran itu perlu kita luruskan, bahwa berzikir itu sudah jelas dalam sembahyang, tetapi sembahyang itu belum tentu ada dalam zikir. Ya, baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0812 4324 3522. Bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Pak Kiai, tentunya dengan tema perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Hussein Habibu MHI, merupakan dai Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan Ketua Dai Kantipmas Provinsi Sulawesi Tengah. Kami persilakan kepada pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya baik, sebelum kita ke penelpon lagi Pak Kiai. Kemudian tadi Pak Kiai sempat menjelaskan tentang ada zikir hati, ada zikir jiwa, zikir ruh, zikir badan. Jadi seperti apa itu maknanya Pak Kiai? Ini adalah anutan daripada tarekat tradisional. Ya baik Pak Kiai, sebelum kita lanjutkan kita menerima penelpon. Ya halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana Pak? Ya, dari Pak Kasim di Kamonji. Pak Hasim? Pak Kasim. Pak Kasim ya, Pak Kasim di mana Pak Kasim? Ya, di Kamonji. Iya Pak, menarik. Iya, Ya, menarik silakan Pak sekali Kasim. apa yang diceramakan oleh Ustadz kita dalam mengenai zikir. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, zikir tentunya banyak sekali jenis zikir, Pak. Menurut Ustadz, zikir yang paling top itu zikir yang mana yang harus kita ucapkan, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemahaman kita tentang zikir ini secara ijmal dan secara tafsili? Mohon penjelasannya, Pak. Ya baik, terima kasih Pak Kasim. Di belakang Pak Kasim kembali kami membuka line telepon di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz, tentunya dengan materi atau tema perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Pak Kiai, sebelum kita lanjutkan lagi, tentunya Pak Kiai tadi sempat menjelaskan tadi tentang zikir badan tubuh. Seperti apa itu Pak Kiai? Sebelum Iya. kita ke penelpon Pak Kiai. Jadi zikir ini adalah ajaran-ajaran dari tasawuf tradisional. Zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, dan zikir rahasia. Dalam ungkapan-ungkapan ilmu mereka menyampaikan sebagai panduan bagi kita. Zikir tubuh, la ilaha illallah. Zikir hati, Allah, Allah, Allah. Bahkan mereka memperagakan berada di sebelah kiri. Ini jantung ini yang berdenyut itu menyampaikan kalimat Allah, 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 Allah. Bahkan Imam Al-Ghazali menyampaikan ini ketika dia berdenyut 1181 kali dia berdenyut. Masya Allah. Subhanallah. 1181 kali dia menyampaikan kalimat Allah. Apabila hati kita, apabila yang ada di sebelah kiri ini sudah berhenti berzikir, maka yakinlah manusia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian ada zikir nyawa, yaitu huwa, dan ada zikir rahasia, la ilaha illallah, Allah, 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 huwa. Itulah yang disebut dengan zikir tubuh, zikir hati,
zikir nyawa, dan zikir rahasia. Iya, baik, terima kasih Pak Kiai. Kemudian tadi pertanyaan dari penelpon Pak Kasim tentang ini zikir yang paling afdol ini atau yang paling mujarab, kira-kira seperti apa atau yang afdol? Saya kira semua zikir Iya. itu mujarab. Yang mujarab ya. Yang mujarab, tetapi ada penyampaian Rasulullah, Abdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Yang biasanya kita nolabe, kata orang kaili. Iya, iya, betul. Kita baca doa. Baca dulu Pak. Imam mengantarkan kita, Abdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir, seafdal-afdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, menafikan la ilaha illallah, bahkan disebut oleh mereka ahli tarekat, ahli tasawuf, nafi isbat, menafikan dan mengisbatkan, meniadakan la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Kita mengadakan bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada kita, kalau tidak mampu berzikir dan zikir-zikir panjang, kita berzikir dan zikir tadi. Boleh kita menyampaikan la ilaha illallah, boleh kita menyampaikan Allah, 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 Allah. Bahkan ada di antara mereka mengajarkan kita la ilaha, keluarkan nafas, illallah, naikkan nafas, la ilaha, keluarkan nafas, illallah, naikkan nafas. Bahkan ada menyampaikan Allahu, Allah, keluarkan nafas, hu, tarik kembali nafas kita. Ini adalah pelajaran penting bagi yang menonton pada hari ini. Saya sampaikan ini adalah rahasia-rahasia dari waliullah ketika mereka berzikir kepada Allah, bagaimana menghadirkan dirinya, bagaimana menghadirkan 17 sifat dalam tubuhnya ketika dia menyampaikan ungkapan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, baik Pak Kiai. Kemudian bagaimana merealisasikan zikir kita dalam kehidupan sehari-hari, Pak Kiai? Apakah kita dengan tetangga, dengan sesama ya, teman kerja, ya, kita salah satunya seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita menyampaikan ya Rahman, ya Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, maka kita harus penyayang kepada orang lain. Kita implementasikan kepada tetangga kita. Jangan kita lain di mulut, lain perbuatan kita. Yang kita ucapkan kalimat Allah, tapi kita dendam sama orang lain. Kita benci sama orang lain. Kita macam-macam dengan orang lain. Kita membuli orang lain. Kita tidak pernah senang iri hati kepada orang lain. Itu tidak sepadan antara zikir-zikir yang diucapkan. Saya yakin zikirnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, antara ungkapan hati kita menghadirkan seluruh jiwa raga kita, menghadirkan seluruh panca indera kita dari 17 sifat yang kita miliki, maka zikir ini kita implementasikan, kita wujudkan, kita ejawantahkan dalam sikap perilaku kita, baik di rumah tangga kita, baik kita bertetangga maupun kita bermasyarakat. Iya, baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya kembali kami membuka line telepon di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Pak Kiai, tentunya dengan tema perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Hussein Habibu MHI. Kami tunggu pemirsa yang ada di rumah tentunya bisa berinteraktif dengan Pak Kiai. Ya, baik, sambil menunggu Pak Kiai, saya bertanya lagi nih Pak Kiai tentang kemudian kita apakah akibat jika kita lalai berzikir ini Pak Kiai, mungkin ada akibatnya atau seperti apa Pak Kiai? Ya, memang dari kehidupan dunia, dari kesibukan dunia, kadang-kala kita berzikir dan zikir harta. Kita mengingat terlalu cinta kepada dunia, kita lupa kepada Allah. Iya. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta pada dunia, padahal umur kita bukan semakin bertambah, umur kita semakin berkurang. Dan ada penyampaian Rasulullah, apabila kita sering menyampaikan kalimat la ilaha illallah, bahkan Rasulullah menyampaikan untuk memperbaharui ini, jadidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Oleh karena itu, kepada kaum muslimin, para pemirsa yang dinisbahkan oleh Allah sebagai umat muslim, mari kita sejenak untuk dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir apa saja yang kita tahu, zikir apa saja yang kita mau, silahkan kita berzikir. Kita menyebut nama Allah terlalu berat, sampaikan dalam hati, berzikir dalam hati, Allah, 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 Allah.
Saya yakin kalau kita, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita diwafatkan oleh Allah dengan tiba-tiba, sementara kita tidak berzikir kepada Allah, na'udzubillahi min zalik. Man kana akhirul kalam bi kalimatin la ilaha illallah dahalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu dipastikan akan masuk surga. Oleh karena itu kalimat ini, zikir-zikir ini kepada kita semua ini, coba kita perbaharui iman kita. Coba kita mengingat Allah dengan zikir-zikir pendek, zikir-zikir yang kita tahu untuk dapat menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Kiai sudah menyampaikan tadi tentang hal-hal yang terbaik. Tentunya insya Allah kita akan masuk lagi pada program Mutiara Hikmah, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah, TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Pak Kiai, tentunya dengan tema perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber Al Ustadz Al Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Husein Habibu MHI. Ya, baik, sebelum kita ke penelpon Pak Kiai, kemudian saya bertanya lagi Pak Kiai. Kemudian apa keutamaan zikir setelah sholat? Kemudian apa hukum mengeraskan suara dalam berzikir? Apakah bisa dikeraskan atau dikecilkan seperti apa Pak Kiai? Ini adalah masalah pendapat. Ya. Ada orang yang berzikir tidak dikeraskan suara. Ada orang yang dikeraskan suara. Tapi ini tergantung dari nawaitu kita. Kalau kita keraskan suara dengan nawaitu kita supaya kita dipuji orang, saya yakin zikir kita adalah berbuah ria. Ria Pak Kiai, iya. Iya. Kalau kita juga berzikir tanpa didengar, hanya kita yang tahu. Semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas ketika kita berzikir menghadirkan seluruh jiwa dan raga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang-orang tua dulu ketika dia berzikir dia selalu menyampaikan ilahi anta magsudi waridaka matlubi. Ilahi, ya Tuhanku, anta maksudi, engkau yang aku masukkan dan keridaanmu yang aku tuntut. Yang kita cari berzikir adalah keridaan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan zikir, bahkan ulama-ulama menyampaikan ketika kita setelah selesai sholat tidak pernah berzikir kepada Allah, ini termasuk orang kibir, orang sombong, tidak meminta kepada Allah, tidak ada zikirnya, tidak berdoa. Sementara kita ini diperintahkan oleh Allah, ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan permintaan kamu. Bagaimana permintaan kita dikabulkan oleh Allah kalau kita tidak berdoa? Dan zikir ini sebagai jembatan antara kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jembatan kita untuk menghubungkan seluruh jiwa raga kita. Jembatan antara roh kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jembatan antara jasad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jasad dan roh adalah kendaraan yang dikendarai oleh zikir-zikir kita ketika kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada alasan. Maka zikir ini terserah kita berzikir. Ada zikir kita dengan hanya membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Itulah sebabnya ketika kita setelah selesai sholat kita menyampaikan membaca ayat kursi. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illahu rahmanur rahim. Allahu la ilaha, dan seterusnya. Ada orang yang ketika dia setelah selesai sholat hanya membaca suratul Fatihah. Bahkan ada ulama-ulama sebagai sebuah pengamalan kita ketika kita menyampaikan mewakili zikir kita kepada Allah membaca suratul Fatihah, tetapi mengulangi, ada ayat yang diulangi, ada menyatakan 400 kali, ada menyatakan 300 kali, ada menyatakan 21 kali, ada 11 kali. Mana? Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Ada menyatakan sampai ribuan kali.
Tetapi Berarti kita Pak Kiai bisa diulang-ulang Pak Kiai ya? bisa diulang-ulang, wa iyyaka nasta'in. Karena di sana kita mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu terlalu banyak, kita baca 21 kali. Kita baca 11 kali. Kita minta apa? Mintalah apa menjadi prioritas kita. Kita minta rezeki. Kita selipkan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Minta rezeki. Jangan dua, satu aja. Minta rezeki, insya Allah kita akan diberikan. Dan ini sudah saya coba. Para pemirsa, ini saya sudah coba dan ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah itu tidak pernah kikir. Kita, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tuhan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Ketika kita minta, asal kita yakin menghadirkan seluruh jiwa dan raga kita, insya Allah Allah akan mengabulkan seluruh permintaan kita. Ya, Masya Allah Pak Kiai, luar biasa. Kemudian Pak Kiai, kalau ada beberapa orang itu ketika dicoba dengan sakit, dia tiupkan di air dengan zikir-zikir. Apakah itu insya Allah menimbulkan nilai tertentu untuk zikir di air itu Pak Kiai? Ya, Rasulullah pernah menyampaikan itu. Rasulullah pernah meniupkan air ketika Abu Bakar As-Siddiq disengat oleh kalajengking. Dia meniupkan, ya waktu itu ludahnya, meniupkan surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian dia tempelkan kepada yang sakit. Masya Allah. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan banyak sekarang orang-orang yang meniupkan air dengan zikir itu membaca. Seperti ada orang yang sakit panas. Diyakini oleh sebagian orang membaca surah yang pernah dibacakan, yang sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada api ketika membakar Nabi Ibrahim. Kuniyan nar barda wa salam ala Ibrahim. Ya, ketika ada orang yang demam, panas Ya, apa, panas, apalagi ditiupkan musim airnya Covid itu, seperti ini Pak dan Kiai ya. iya, sampai saat ini masih ada orang menggunakan itu. Dan oleh karena itu, dengan keyakinan mereka, dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir-zikir dan dibacakan di air, dan alhamdulillah atas pertolongan Allah, orang itu bisa sembuh. Karena kadang-kadang penyakit ini tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Dokter tidak bisa sembuhkan, tetapi begitu disampaikan kepada ustadz, ditiupkan oleh ustadz air, diminumkan kepada yang bersangkutan, sembuh. Dan ini siapa yang melakukan itu? Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini adalah sebuah pergumulan dari perdebatan-perdebatan, dari tautan-tautan di antara kita, para ulama-ulama sekarang ini, para orang-orang yang sekarang ini selalu berdebat, apakah diterima atau tidak, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik, terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0812 4324 3522 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Pak Kiai, tentunya dengan tema perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Hussein Habibu MHI. Tentunya kami harapkan pemirsa bisa berinteraksi atau berinteraktif dengan Pak Kiai. Ya baik, sebelum kita ke penelpon lagi Pak Kiai, seperti apa zikir-zikir ini? Seperti saya Pak Kiai punya anak misalnya. Saya ini sekarang punya anak sudah 2 Pak Kiai. Jadi apa zikir yang kira-kira afdol untuk anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha Pak Kiai? Iya, permintaan orang tua dengan zikir, ya usap rambutnya, usap kepalanya, ya Latif yang maha lembut, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Banyak hal yang kita lakukan, dan zikir-zikir ini kita sepadankan dengan sifat dan karakter kita. Oleh karena itu, ulama-ulama kita dulu telah memandu kita, telah mengarahkan kita, telah memberikan satu arahan kepada umat Islam untuk menyampaikan zikir-zikir sesuai dengan kondisi objektif yang ada pada saat itu. Dan untuk menenangkan kepada anak-anak kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ajarkan mereka di antaranya tadi yang kita harus sampaikan ketika kita membaca suratul Fatihah sesudah sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doakan kepada anak kita ini, anak kita yang 2 orang ini, supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Ini sudah saya lakukan, ini saya sudah amalkan dalam solat-solat saya, dalam doa-doa saya, dan ini diajarkan oleh para waliullah. Ini doanya para waliullah, dan itulah karena mereka terkabul doanya, mereka keramah seperti yang kita kenal Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Habib Segaf, dan seluruh waliullah
Imam Ustadz Muhammad Amin Lasawedi yang kita kenal, yang cukup doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir, padahal zikir mereka tidak seperti zikir-zikir biasa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir-zikir biasa, tetapi mereka hadirkan hati mereka. Dia hadirkan jiwanya untuk dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik Pak Kiai, karena mengingat durasi waktu, mungkin Pak Kiai bisa memberikan closing statement sekaligus juga dengan doa Pak Kiai dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Tafadhol Pak Kiai. Para pemirsa yang saya muliakan, dalam kehidupan kita, dalam 1 kali 24 jam, kita harus dapat bertafakur kepada Allah. Kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan wajah kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 1 kali 24 jam umur kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyampaikan zikir-zikir kita kepada Allah, memuji Allah agar kita diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, kepada seluruh umat Islam yang saat ini kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di rumah bermohon kepada Allah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari bencana ini. Amin, ya Allah. Dijauhkan dari noda dan dosa. Amin, yang kita lakukan, yang kita sengaja ataupun tidak. Dijauhkan dari wabah corona ini. Amin, ya Allah. Yang sangat menyakitkan kita, yang sangat mengganggu kita. Semuanya hanya bisa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah untuk menyampaikan doa kita agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dijauhkan dari bencana yang cukup menakutkan kita bagi manusia biasa. Dan untuk itu mari kita membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah bil qabul tamam ala kulli sul wal ma'mul ila hadrati nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, ya Allah. Allahu bihaqqil Fatihah. Amin, ya Allah. Wasirul Fatihah ya Fardil Ham, ya Kashifal Gham, ya Man Abi Yarham. Allahumma ya Dafil Bala ya Allah. Amin, ya Allah. Allahumma ya Dafil Bala ya Rahman. Amin, ya Allah. Allahumma ya Dafil Bala ya Rahim. Amin, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyina wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai atas closing statementnya dan doanya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, Pak Kiai tadi sudah menyampaikan bahwa perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan Pak Kiai juga sudah menjelaskan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tentunya kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dan insya Allah Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Husain Habibu MHI. Syukron Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan bisa kita undang lagi Ustadz untuk memberikan tausiah. Terima kasih banyak Ustadz. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Pak Kiai.